Amin. Tadi saya tahu ada sedikit insiden ya, tapi saya dengar kita perlu mendoakan supaya Bro Muksin kita, tadi saya dengar juga udah sadar ya. Jadi terus kita doakan ya, supaya kita bisa juga melihat Bro Muksin sehat. Boleh semuanya ya? Jadi pulang nanti kita doakan sama-sama. Oke, kita terus terang masuk kepada bulan yang baru, yaitu bulan Mei, dengan tema adalah Filled with Awe. Ya, Filled with Awe. Yang diambil dari buku Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43, saya akan bacakan bahasa Inggrisnya karena bahasa Indonesia nanti saya jelaskan sedikit, dikatakan everyone was filled with awe at many wonders and signs performed by the apostles. Nah, terjemahan bahasa Inggrisnya sepertinya bahasanya agak sedikit perlu diperhatikan dari arti dalam mungkin bahasa Inggris ya. Sebenarnya mereka bukan takut, tapi mereka sebenarnya takjub. Ngerti maksudnya ya? Jadi kenapa mereka takjub? Karena mereka melihat bagaimana kerja Tuhan yang terjadi di sana. Bulan ini adalah bulan yang dimana kita bersama-sama sebagai satu jemaat, kita kepingin belajar untuk kembali takjub akan Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama membaca buku Kisah Para Rasul. Ya, dan kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah, dan ini kira-kira gambaran khotbahnya ya. Saya diberikan kesempatan untuk minggu pertama berkhotbah dari buku Kisah Para Rasul pasal 1 sama 2 yang sedikit fokusnya tentang start where you are ya. Minggu kedua, minggu depan Brother Harlem akan berkhotbah dari Singapura, enggak, dia di Jakarta ya. Temanya adalah Stand Firm in the Fire. Itu Kisah Para Rasul 3 sampai 7. Lalu minggu ketiga ya No One is Too Far. Ya, Pendeta Charles Setiawan akan berkhotbah Kisah Para Rasul 8 sampai 15. Lalu minggu keempat The Wonders of God's Work dari Kisah Para Rasul 16 sampai 28. Pendeta Frankie Lumenta akan menutup semuanya. Ini encouragement buat kita semua di sini. Nomor satu adalah mari kita baca. Amen. Boleh ya semua di sini ya. Bagi teman-teman yang datang, jemaat kita adalah jemaat yang percaya kepada firman Tuhan. Jadi bukan cuma nunggu dan dengerin apa khotbahnya, tapi kita membaca dan ketika kita mendengar khotbah itu meyakinkan kita akan kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin? Nah, ini yang kita akan perhatikan. Judul khotbah saya hari ini adalah From This Moment. Ya, from this moment. Kalau tanya orang tua tahu. Tadi saya didatangin anak teens, itu apa tuh Om? Kenapa pada ketawa? Saya bilang lagu sesuai dengan usia, ya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, karena fokus daripada Kisah Para Rasul 1 dan 2 itu membicarakan awal mula. Dan maka itu kita akan bicara sedikit dan kita akan melihat apa yang Tuhan mau kita perhatikan dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengerti sedikit tentang latar belakangnya penulis daripada atau buku daripada ini. Kita tahu bahwa yang menuliskan ini namanya Lukas, ya. Di Kolose pasal 4 ayat 14 kita ketahui bahwa dia dipanggil sebagai tabib. Kita percaya mungkin latar belakangnya ada berhubungan sama dokter atau medis. Ini merupakan buku kedua atau buku lanjutan dari kitab Lukas. Yang menarik adalah dari kedua buku itu, dari Lukas sama juga Kisah Para Rasul, kita menemukan bahwa surat itu dia tujukan pada satu orang namanya Theophilus ya. Nah, Theophilus ini dipercaya adalah orang yang terpandang atau bahasanya orang yang punya pangkat atau biasa dipanggil yang mulia. Saya mau luruskan, bukan saya yang mulia. Oke? Jadi Theophilus lah yang mulia karena dia punya kedudukan di sana. Lalu kita ketahui bahwa di tahun dituliskan sekitar tahun 60 sampai 62. Lukas merupakan companion, teman perjalanan daripada Paulus. Nah, kenapa dibilang sekitar 62? Karena kalau kita baca di buku Kisah Para Rasul, kesannya di penghujung cerita itu, cerita hidup Paulus itu tidak jelas hasilnya gimana, seperti nggak selesai. Nah, tapi kita percaya juga ada yang mengatakan bahwa kemungkinan Lukas dibunuh tahun 62 oleh Kaisar Nero. Kenapa? Karena Nero pada waktu itu ada hobinya membunuh murid Yesus. Dia sangat kejam. Jadi bisa dikatakan ada bilang bahwa kemungkinan besar dia dibunuh. Nah, yang menarik adalah ini gambaran cerita perjalanan firman daripada Yerusalem, kita lihat ya, sampai dengan Roma, yaitu yang difokuskan dua tokoh. Satu adalah yang mulai adalah Petrus, tapi mayoritasnya adalah perjalanan Paulus menuju ke Roma. Betul ya? Ini yang menarik. Kenapa menarik saya katakan? Kata Roh Kudus itu muncul 56 kali selama 28 pasal.
Ya, kata Roh Kudus itu munculnya 56 kali. Waktu dulu saya baca buku Kisah Para Rasul, waktu awal mulai saya jadi murid, mungkin nih saudara-saudara yang lama tahu ya, Yance yang zaman-zaman kampus revolusi dulu ya. Ya, yang zaman-zaman dulu lah teman-teman ya, mengerti ya, pejuang-pejuang lama. Kita selalu bilang Kisah Para Rasul itu full action, full conviction, full sacrifice. Wah, cuma Yance yang bilang amen. Yang lain bilang bodohnya kita pada waktu itu. Enggak, tetap sama, kerjanya Tuhan tetap luar biasa. Cuma yang kita lupa adalah di awal mula sebenarnya dia membicarakan suatu hal yang besar, yaitu adalah Roh Kudus turun. Jadi kalau kita baca baik-baik, sebenarnya buku Kisah Para Rasul adalah buku tulisan tentang kerja kuasa Roh Kudus dalam murid-murid Yesus setelah Yesus naik. Jadi kerja yang luar biasa, kerja yang revolusioner daripada murid, itu sebenarnya karena ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Jadi kita harus lihat, kenapa? Karena kita akan lihat hari ini, apa yang kita perlu perhatikan agar dalam hidup kita bisa melihat kerja Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, itu yang kita akan lihat. Ya, saya akan mulai dengan pasal 1, 2, dan mari kita perhatikan pasal 1 ayat 1 sampai 2. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan Yesus. Jadi Lukas menuliskan pertama bilang, saya tuliskan spesifik tentang kehidupannya Yesus di buku Lukas. Jadi dia katakan, sampai ayat 2, pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi kita lihat, Lukas bilang yang buku yang pertama itu ya tentang Yesusnya sendiri, kerja kuasanya Yesus dalam hidup. Tapi yang kedua dia bilang, saya mau kasih tahu bagian buku ini Theophilus adalah buku di mana saya akan menjelaskan tentang untuk murid-murid yang setia ini, bagaimana Roh Kudus berperan besar dalam kehidupan mereka. Jadi kita perhatikan baik-baik, fokusnya adalah di buku Kisah Para Rasul adalah kerja Roh Kudus yang luar biasa. Amen. Nah, kita akan sama-sama melihat apa yang Yesus mau murid-muridnya mengerti dalam kerja Roh Kudus di hidup mereka. Dan saya berharap hari ini kita semua juga bisa melihat, iya ya, kadang-kadang kita nggak lihat bahwa ada kerja Roh Kudus di balik segala sesuatunya. Oke, kita akan masuk yang pertama. Dikatakan di sana Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-45 bilang, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang menarik adalah ketika Yesus dituliskan Lukas, ketika Yesus berangkat dengan mereka, Yesus bilang, kamu tinggal di Yerusalem ya, dan jangan kemana-mana karena akan ada janji yang besar yang Tuhan berikan. Dan keluhnya adalah Yohanes baptis kamu dengan air, dan ketika kamu itu ada terjadi namanya kamu dibaptis dengan Roh Kudus, artinya Roh Kudus turun. Saya mau ingatkan kita semua di sini, ketika mereka mendengarkan ini, ingat keadaan mereka ini lagi nano-nano, ngerti nano-nano enggak? Pertama adalah mereka dalam keadaan terguncang karena melihat guru mereka, Yesus, mati di kayu salib dan dikuburkan. Betul ya? Itu sedih nggak? Sedih banget. Tapi yang kedua yang menarik adalah setelah 3 hari mereka nggak sadar guru mereka bangkit. Padahal udah dibilangin. Cuma karena emosionalnya karena itu dekat. Jadi bayangkan mereka pas bangkit jadi nggak menentu. Dia hidup lagi. Paham itu aja nggak? Jadi perasaannya tuh kayak lagi naik turun. Dan bayangkan 40 hari loh mereka ngelihat Yesus dan mendengarkan cerita Yesus di berbagai macam sehingga murid-muridnya ketemu. Bahkan kita tahu bahwa salah satunya murid Yesus Thomas nggak percaya. Jadi perasaan mereka lagi naik turun. Nah sekarang yang dikasih tahu adalah mereka dikasih clue. Sebentar lagi saya akan tinggalkan kamu secara nggak langsung ya. Nanti kamu tunggu ada Roh Kudus turun. Jadi kayak gini, mati, bangkit convince 40 hari, habis itu dibilang sebentar lagi saya akan bye-bye.
Jadi bayangkan nggak itunya naik turunnya. Tapi yang saya perhatikan, apa yang Yesus katakan kepada mereka sangatlah penting. Bahwa mereka harus menunggu, karena ada satu hal yang Tuhan mau mereka mengerti yang namanya promise. Ya, Tuhan bilang tunggu karena ada promise-nya. Promise-nya adalah akan ada Roh Kudus turun. Tapi mereka mau ngapain? Tunggu. Dan specifically dia bilang tunggunya di mana? Yerusalem. Betul ya? Ini pertanyaannya. Kenapa adanya disuruh tunggunya di Yerusalem? Kalau kita mengerti, ada kejadian besar yang terjadi perjalanan terakhir Yesus di dalam hidupnya, dia berhentinya di Yerusalem. Yesus tahu ada kejadian besar yang akan terjadi di hidup dia, itu adalah dia akan mati dan dibunuh dan disalibkan. Jadi murid-muridnya gini, gue lihat lu mati, sekarang lu mau suruh gue stay di tempat yang mengerikan itu. Ngerti maksudnya? Jadi kau bayangkan itu. Lalu kita mikir, kenapa harus di Yerusalem? Apa purpose-nya Yesus? Nah, tanpa kita sadar Yesus tahu benar dan Tuhan tahu benar kenapa dia mau mulai dari Yerusalem. Karena 50 hari dari yang namanya Passover sebentar lagi akan terjadi yang namanya Pentakos. Pentakos untuk orang Yahudi ya, bukan untuk zaman sekarang ya. Arti Pentakos untuk Yahudi adalah itu perayaan 50 hari setelah mereka keluar dari namanya Passover, keluar dari Mesir. Kalau kita ingat mereka diistirahatkan di Gunung Sinai, bukan di Gunung Sahari. Ya, di Gunung Sinai mereka diistirahatkan ya. Jadi kalau kau perhatikan baik, ini dapat banget ke orang Yahudi. Jadi saat itu adalah saat di mana mereka dikasih tahu bahwa akan ada perayaan. Jadi akan ada perayaan yang besar di sana. Tuhan mau menunjukkan sesuatu lewat Roh Kudus yang dia janjikan akan turun. Nah, yang menarik adalah Tuhan kirim mereka ke sana, Tuhan suruh mereka menunggu. Waiting. Saya mau tanya, ada yang suka nunggu? Angkat tangan siapa yang suka nunggu? Kamu Kristen seperti apa gak suka nunggu? Termasuk saya juga gak suka nunggu. Ya, ini satu hal yang menantang. Nah, kita perhatikan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya ketika mereka disuruh seperti itu. Kita lihat ya. Yang pertama, ayat 12 sampai 14 kata, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zealot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan beberapa saudara-saudara Yesus. Lihat ya, ketika mereka bilang ada janji, kamu tunggu. Menariknya mereka kumpul, mereka ketemu, bukan mereka saling gosip. Bukan mereka saling bertukar pikiran negatif. Pernah nunggu sesuatu, kalau mikirnya ada apa ya, kenapa ya lama ya, kenapa ya begini ya, pikiran kita negatif betul ya. Tapi yang mereka lakukan, mereka kumpul ngapain? Mereka doa. Jadi sangat penting ketika kita memahami adanya janji dan Tuhan mau kita tunggu, kita perlu mengerti bahwa pentingnya kita berdoa. Mereka mengikuti arahannya Tuhan untuk menunggu dan mereka berdoa. Pertanyaan saya pagi ini adalah, apakah hari ini saya seorang yang senantiasa berdoa? Terutama ketika Tuhan bilang, tunggu janji saya akan saya genapi. Atau kita ketika kita mau janji Tuhan, otak kita berputar, bukan kita datang kepada Tuhan berdoa. Ini yang dicontohkan dengan luar biasa. Ini yang kita lihat, mereka taat. Dan yang menariknya adalah, dalam hidup kita perlu melihat bahwa doa itu merupakan bagian yang vital untuk setiap momen yang kita tahu itu penting terjadi. Saya sangat bersyukur sama istri saya. Ya, istri saya itu reality checker. Kalau dia udah lihat saya dalam satu kejadian, saya udah rada kagak oke, kagak sabar, dia nggak tanya kenapa kamu. Dia nggak nanya kenapa kamu. Dia udah lihat saya diam ini, dia coba bilang, kita doa yuk. Saya bilang, kenapa nih ngajak doa? Nah pas itu kan dia tahu, enggak, saya cuma ngajak kamu doa. Nah dia tahu momen terbaik pada waktu itu adalah ngajak saya doa. Saya bersyukur bisa ketemu
Setiap kali kita mau study, karena saya study sama anak kita, saya bilang, apalagi ya, ini otak gue udah gak nyampe nih. Mereka masih muda nih, tadi nanya apa? Saya udah berjalan, saya bilang, Tuhan, bantulah orang tua ini. Ketika bertemu dengan anak remaja ini, Engkau luruskan dia supaya bisa mikir seperti saya. Oh salah, seperti saya dia, artinya. Tapi that's the reality, yes. Ini yang kita harus sama-sama lihat. Saya bersyukur, bulan lalu waktu saya sedang berlibur bersama keluarga, tiba-tiba ada seorang saudara WA saya, bro, boleh nggak saya ngobrol? Ini bukan di bisnis saya. Saya bilang, oke, saya WA dia, kayak ada apa ya? Dia cerita, saya akan menghadapi satu operasi yang mungkin ada vital, ya, bisa membuat saya tidak punya penglihatan. Saya telepon dia, ada apa bro? Dia cerita, saya bilang, kamu mau saya gimana? Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain, orang saya lagi di luar negeri gitu ya. Dia bilang, satu aja bro, saya butuh kita doa bareng-bareng. Saya masih ingat kita conference call dengan brother-brother yang lama dulu pernah kita satu PDG ya. Kita doa. Saya lihat, wow, what Anda mengerti bahwa ketika janji Tuhan mau kasih itu kita perlu sama-sama melihat pentingnya kita berdoa. Dan lihat lagi apa yang mereka lakukan, bukan mereka hanya berdoa, dikatakan dia 20 sampai dengan 22, kita tahu setelah itu bahwa kejadian besar terjadi waktu Yesus mati, yaitu adalah Yudas Iskariot pengkhianat dan gantung diri, betul ya. Dan yang menarik adalah Petrus berdiri dan dia bilang, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, kita perlu ada penggantinya. Maka itu kalau kita lihat dia 20 sampai 22, seperti yang dikatakan Mazmur, dia bilang, ini sudah sunyi, gak ada penghuni, mari kita lakukan sesuatu supaya kita bisa benar lagi sesuai dengan desain Tuhan. Yaitu mereka ngapain? Mengangkat Matias untuk menggantikan siapa? Yudas. Saya lihat itu, wow, mereka masih mikir apa yang mereka bisa perbaiki dalam hidup mereka ketika mereka dalam ketakutan. Ketika mereka dalam penungguan. Hari sama, Tuhan mungkin membuat kita menunggu untuk mendapatkan janjinya supaya dia mau kita perbaiki diri kita. Supaya dia mau kita untuk bisa mengerti, ada bagian yang saya mau kamu lihat, yang saya mau kamu fokuskan. Mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itulah yang murid-murid lakukan. Saya tanya hari ini, seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk memperbaiki rohani kita? Tanya baik-baik dalam hidup kita. Sebagai seorang mengaku kita percaya sama Tuhan, seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk memperbaiki kerohanian kita dalam hidup kita sehari-hari? Kadang-kadang kalau kita melihat nggak ada yang terjadi dalam hidup rohani kita, mungkin Tuhan lagi kasih tahu sama kamu, perbaiki diri kamu, balik kepada Tuhan, bereskan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena janji itu, kerja Roh Kudus itu perlu terjadi dalam hidup kita ketika kita mengerti bahwa Tuhan mau memperbaiki diri kita. Bukankah membaca firman adalah bagian daripada kita memperbaiki diri kita? Betul nggak? Saya berharap kita di sini sebagai Kristen bukan lagi melihat bahwa membaca firman adalah program daripada gereja. Mengerikan tuh kalau kita begitu. Berarti kita nggak memikirkan bagaimana kita memperbaiki diri kita sepanjang hari dalam kehidupan kita. Nah ini yang menarik. Elaine L. Jack bilang ini, jika Anda menunggu janji Tuhan, jangan mencari jalan pintas. Kalau hari ini kita tahu ada janji Tuhan menjadi hidup kita, jangan mikirin jalan pintas. Karena kita nggak sabar, Tuhan saya percaya berkat Engkau, saya mau dapetin ini. Yang kita pikir jalan cepatnya gimana? Saya mau katakan tidak ada jalan cepat. Karena momen itu Roh Kudus akan bekerja ketika kita berdoa dan memperbaiki diri kita. Dan barulah kita sadar bahwa iya ya, ternyata cara Tuhan seperti ini untuk memenuhi janjinya Dia. Saudara-saudari, marilah jadi Kristen yang mengerti bahwa kerja Roh Kudus jadi ketika kita betul-betul melihat janji Tuhan fokus. Menunggu dan melakukan sesuatu untuk betul-betul memperbaiki apa yang Tuhan mau perbaiki dalam kehidupan kita. Amin. Jadi yang pertama apa? Menerima Roh Kudus lewat promise, lewat janji ya. Yang berikutnya kita lihat ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Kepada mereka yang menunjukkan diri setelah penderitaan selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang menarik adalah pada hari ketiga Yesus kan bangkit. Ada satu perjalanan, namanya kita tuliskan perjalanan menuju ke Emmaus, betul ya. Yesus jalan bareng-bareng muridnya. Dia udah hadir, tapi murid-muridnya gak sadar tuh Yesus.
Maka itu Yesus 40 hari dia keliling untuk ngomong bahwa saya benar-benar hidup. I am alive. Saya di sini. Dan saya hadir di tengah-tengah kalian. Nah, menarik. Kenapa saya katakan tentang God's presence? Kenapa hidup tentang kehadiran Tuhan dalam hidupnya? Karena kali ini Yesus membiarkan murid-muridnya melihat adegan yang berbeda ketika dia pergi. Adegan yang pertama dia pergi dengan kematian, betul? Ingat ya. Dilihat dia mati di kayu salib. Dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Akhirnya dia menghembuskan napas terakhir dia. Dan momen yang kedua yang luar biasa terjadi kalau kita ketahui di sini. Di ayat yang 9 sampai 11. Kita semua ada rayakan ini namanya kenaikan Yesus Kristus, betul? Mereka melihat a different scenery, pandangan yang berbeda. Mereka melihat apa kali ini? Wow, Yesus habis ngomong, fisiknya naik ke surga, naik. Dan mereka lihat realnya. Enggak seperti yang sebelumnya. Mereka lihat fisiknya mati. Sekarang mereka melihat fisiknya hilang di balik awan. Hilang di balik awan. Sampai kalau kita baca di sini dikatakan apa? Mereka terpukau. Yang hidup naik ke surga langsung secara fisik. Sampai ada malaikat datang bilangnya, hei, kenapa kamu di sini? Ngerti ya? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Itu adalah satu afirmasi bagaimana keadaan Yesus adalah hidup, bukan mati. Ini penting bagi murid-murid. Mengapa? Mengapa Yesus mau melihat mereka dalam keadaan hidup? Karena Yesus mau meyakinkan bahwa dia hidup dan dia ada bersama-sama dengan muridnya. Jadi waktu dia naik, mereka ngelihat ini bukan orang mati yang naik, tapi ini orang hidup. Mengapa saya mau bicarakan sama kita semua di sini? Karena terus terang hari ini, kadang-kadang membuat kita sulit melihat Yesus karena kita cuma mendengar Yesus. Ya, kita dari iman. Ada berapa kita di sini melakukan perjalanan ke Yerusalem? Betul ya? Perjalanan Petrus. Kita pergi ke tempat-tempat, kita bilang, wow, ada ternyata tempatnya. Ya, itu yang membuat kita ketika kita pergi, kita makin yakin apa yang ditulis itu real, ada tempatnya. Ada berapa kita nggak ada bayangan, kenapa dia bicara begini? Karena Yesus ada di tempat tertentu. Jadi kita bilang, wow, yang dibicarakan itu hidup ya, ada saksinya. Nah ini penting untuk Yesus tinggalkan kepada mereka. Karena kenapa? Karena Yesus mengajarkan hal, memberitahukan tentang Roh Kudus yang menarik. Bahwa absensi Yesus kalau kita lebih bilang, jika kamu mengasihi aku, Yohanes 14:17, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta Bapakku dan ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu adalah Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia dan ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam siapa? Diri kita. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Tuhan tidak pernah absen. Murid-muridnya begitu melihat hidup, mereka punya keyakinan Yesus tidak mati. Dan kita hari ini yang tidak melihat langsung, kita percaya dari Alkitab, kita harus melihat Yesus gak absen dalam kehidupan kita. Karena dia katakan, dia kasih roh kebenaran yang ada dalam diri kita. Tujuan roh kebenaran itu, Roh Kudus itu tujuannya satu. Untuk meyakinkan kita bahwa Yesus tetap hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Tantangannya hari ini, apakah kita percaya bahwa Yesus betul-betul hadir secara menyeluruh dalam kehidupan kita? Kita percaya nggak bahwa betul-betul setiap hari dalam kehidupan kita, waktu kita baca Alkitab, waktu kita lagi sendirian, waktu kita lagi berdoa, Tuhan ada di sana. Waktu kita ada pekerjaan, Tuhan ada di sana. Atau kita hanya berpikir, oh Tuhan datangnya sekali-kali. Ini menarik, kenapa saya katakan as the whole? Karena hari ini membuat Yesus nyata dalam kehidupan kita itu penting banget, Bapak Ibu sekalian. Sangat penting. Bukan karena kita takut di pengadilan dunia, tapi ya itulah modal kita untuk berjalan dalam iman. Kalau kita nggak bisa lihat Yesus secara ini, itu membuat kita terus terang. Seringkali kita bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita lihat hari ini pertanyaan kita harus tanya adalah seberapa nyata sih
Yesus dalam kehidupan keseharian saya? Coba tanya baik-baik. Waktu kita punya waktu sama Tuhan, seberapa nyata sih kita menyadari bahwa Yesus di sana sama kita? Waktu kita mengerti bahwa Dia memberikan roh dalam kehidupan kita, seberapa nyata sih itu ada dalam hidup kita? Saya mau katakan kenapa kita bicara ini. Karena banyak di antara kita, ketika kita bergumul, kita pikir Roh Kudus meninggalkan kita. Kita pikir Roh Tuhan keluar daripada kita. Kita harus ada keyakinan bahwa selama kita hidup ada Roh Tuhan. Kurang ada amin. Selama kita hidup ada Roh Tuhan. Kamu yakin? Saya kasih kamu praktis yang sangat gampang. Semua tarik nafas yang dalam. Tarik, jangan gitu, tarik. Hembus. Tarik lagi. Hembus. Saya bukan lagi praktek Reiki. Saya mau kamu baca Kejadian waktu manusia diciptakan dalam bentuk tanah. Yang dikatakan di Alkitab, Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam diri kita. Setiap nafas yang kita sedot, yang kita keluarkan, itulah menunjukkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Problemnya adalah kita tidak sadar itu. Kita sadar waktu nggak ada nafas, tante telat. Beneran. Cuma kita butuh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan membuat kita semakin yakin akan kehidupan benar dalam kehidupan kita. Inilah makanya itu penting untuk kita menyadari bahwa Tuhan itu presence. Ya. Kalau kita lihat baik-baik, Kisah para Rasul pasal 2, ayat 24, ya, ini Petrus dia bilang ya, dia mengakhirkan gini, dia bilang, hei saya mau kasih tahu sama kamu bahwa Tuhan bangkitin Yesus dan melepaskan dia dari sengsara maut. Dan dia gak mungkin dalam maut itu. Kenapa Petrus bicara ini? Karena dia mau kasih tahu, Tuhan ini hidup. Berikutnya lagi dia tekan. Dia tekankan ayat 31, dia bilang, karena itu ke depan dia telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Dia tidak tinggalkan dalam dunia orang mati. Dan dagingnya tidak mengalami kebinasan. Yesus dibangkitkan Allah, dan tentang kita semua adalah apa? Dia bilang, saksinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kalau kita belajar Roh Kudus, lihatlah bahwa Tuhan itu hadir secara menyeluruh. As a whole. Kamu bilang, tapi dia udah mati bro. Enggak, dia udah bangkit. Dan kita harus sadar, kita harus percaya bahwa kebangkitannya dalam hidup itu yang hari ini masih membuat kita bisa ada di sini. Dan kita percaya dia menyertai kita. Jangan sekali-sekali bilang bahwa Tuhan menyertai kita, tapi kita nggak percaya bahwa dia hidup. Amin. Saya mengajak kita, ambil waktu lebih banyak untuk meyakinkan bahwa Tuhan ada dalam setiap kejadian. Ketika kita melihat Tuhan setiap ada, itu yang membantu kita untuk bisa memastikan bahwa Tuhan berjalan bersama-sama kita. Saya suka ini nggak tahu siapa yang tulis, tapi saya suka ini, dia bilang gini, seorang yang haus akan kehadiran Tuhan akan mencari kehadirannya setiap hari, bukan hanya di hari Minggu. Saya baca ini, wow, bener ya. Kadang-kadang kita hari Minggu rada beda. Saya semangat secara rohani karena ini harinya Tuhan. Emang tiap hari nggak harinya Tuhan? Kenapa cuma hari Minggu kita semangat? Berarti kita katakan Tuhan cuma ada di hari Minggu. Kita cuma semangat karena Tuhan di sini. Tuhan ada juga di rumah kamu. Jadi perhatikan baik-baik. Haus akan Tuhan itu penting. Haus akan kehadiran Tuhan di kita itu penting. Supaya kita tahu sehari-hari pentingnya Tuhan ada dalam hidup kita. Karena itu membantu kita untuk bisa mengerti itulah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada amin? Jadi mari kita lihat presence-nya Tuhan, kehadiran Tuhan itu adalah bagian daripada kita bisa melihat kerja Tuhan. Yang terakhir, nah kalau terakhir biasa semangat. Ya, kita lanjut ke Kisah pasal 1 ayat 6-8. Dikatakan ya, maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini yang menarik. Murid-murid
Ketika dia bicara momen-momen terakhir, karena dia mendengar banyak Yesus bicara tentang kerajaan Tuhan. Yang dia tanya adalah, Tuhan jadi beneran kamu akan bangkitkan kerajaan bagi Israel. Karena itu yang Yesus bicarakan kan selama 40 hari kan. Nyata nih kerajaan, nyata nih. Yang menarik adalah Yesus bilang, kamu gak perlu tahu waktunya. Yang kamu perlu pastikan adalah kamu memahami yang namanya kuasanya. Karena kamu akan menerima, dia bilang, Roh Kudus. Dan itu yang membuat kamu bisa punya kuasa untuk menjadikan saksi. Kalau kita lihat ada rentetannya ya, ini menarik. Yang ketiga adalah, kalau kamu melihat kerja daripada Roh Kudus, perhatikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, kemampuan dan kekuatan dia. Kita lihat ada tulisan ini ya, bahwa dia bilang kamu akan jadi saksi, betul kan? Yerusalem, Yudea, seluruh ujung bumi, betul. Sebenarnya yang dia coba sampaikan, karena pada waktu itu ada satu kerajaan yang berkuasa luar biasa yang namanya kerajaan Romawi. Roma, betul ya? Kenapa dia bilang gitu? Karena dia bilang, kuasa yang kamu terima untuk memberitakan kabar baik dari saksi saya, itu lebih besar. Dia bicara kuasa kenapa? Karena dia tahu pemerintahan Romawi sangat-sangat kuat, sangat-sangat menganiaya mereka. Tapi dia bilang, enggak, kuasa ini lebih besar. Bahkan kamu bisa membawa kabar baik, jadi saksi saya. Di Yerusalem, di Yudea Samaria, bahkan dia bilang di seluruh penjuru bumi pada waktu itu. Jadi dia membandingkan besarnya kuasa yang luar biasa daripada yang diterima dia lewat Roh Kudus yang akan turun. Betul ya? Nah kita lihat kejadian besar kuasanya, kita perhatikan. Ini yang terjadi Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Katanya begini, ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada kepala mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kalau kita baca di sini, ini jelas sebenarnya. Cuma ada sedikit golongan yang berbicara ini ngambilnya agak lain. Ya, agak lain. Kenapa saya kata lain? Karena kalau dilihat, jelas. Kan janjinya udah jelas tadi kita lihat, betul ya? Sekarang mereka ngelihat powernya. Jeleger. Kecil. Tapi ketika mereka melihat Roh Kudus itu turun, apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang memang ada di situ. Tahu dari mana, bro? Saya kasih kamu lanjutannya. Ayat 7-8. Ingat, semua orang merayakan Pantekosta, Pantekosta di Yerusalem, betul ya? Mereka di ruangan kecil. Kita lanjutin pas ayat 7-8. Maka mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar perkataan dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ini petanya. Saya paham sekarang kenapa Tuhan atau Yesus menunggu sampai dengan Pantekosta. Karena pada momen itu semua bangsa lagi menuju ke Yerusalem. Dalam tradisi Yahudi ada 3 hari, 3 perayaan yang mereka wajib datang. Salah satunya ini. Dan kalau kita lihat, ini adalah orang-orang dari daerah berbeda. Saya mohon maaf sama orang Batak, gak ada bahasa Batak. Karena kamu gak hadir di situ. Paham ya? Wong Jowo, I'm sorry Jo. Namamu teh ada, tak ada. Karena kamu gak hadir pada momen itu. Jelas. Orang Indonesia, sorry lah. Tak ada satu nusa, satu bangsa. Karena gak hadir. Tapi lihat gak kuasanya? Tuhan tahu siapa yang ada di sana. Bisa lihat gak? Saya lihat ini gede banget kuasanya. Sampai Tuhan tahu, disebutkan secara rinci siapa yang ada di sana. Saya lihat ini, mohon maaf, saya tidak tahu kamu siapa. Tapi bayangkan puluhan ribu, dikatakan ratusan ribu,
orang di sana dan Tuhan tahu bangsa mana yang ada di sana. Saya nggak tahu kamu, kalau saya baca ini kuasanya gede banget. Ya, orang Galilea nggak pernah ngambil TOEFL. Oke? Nggak pernah kursus bahasa seperti yang berapa kita lakukan. Tiba-tiba dapat Roh Kudus. Dia punya kuasa untuk bisa berbicara bahasa dengan satu tujuan. Mereka mendengar kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya baca ini, saya bilang, oh, wow. Nggak ada yang agak lain. Ini jelas banget. Ini yang membuat saya sadar. Kuasa, kemampuan yang Tuhan berikan sama mereka lewat Roh Kudus itu besar banget. Saya melihat ini sampai tercengang. Dan saya melihat ini, cuma saya katakan, saya takjub. Karena begitu Roh Kudus turun, kuasanya terlihat di dalam kehidupan murid-murid. Boleh saya tanya hari ini? Bagi kita ngaku kita ada Roh Kudus, orang bisa lihat gak kuasa dalam kehidupan kamu? Hari ini orang wow atau wow. Lu tanya baik-baik. Ya kamu pulang di kantor, di rumah. Keluarga kamu bilang, wow, saya bisa lihat pasangan saya ada Roh Kudus. Atau wow, ada apa dengan dia di gereja? Karena seharusnya kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita lewat Roh Kudus yang kita punya pada waktu kita jadi murid, itu buat kita orang bisa lihat, wow. Wow. Karena mereka bisa lihat kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau tanya lagi, di rumah bisa nggak orang mengatakan, wow, saya lihat kerja kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kamu? Bisa nggak orang bisa lihat di kantor kamu, wow, ada apa dengan bos saya? Bukan, wow, ada apa dengan bos saya? Katanya dia ke gereja kemana? Oh hari ini moody banget. Bisa nggak orang melihat itu? Bisa nggak orang melihat di tempat kuliah kita? Bahwa orang lihat, wow, ini luar biasa bisa melihat kerja Roh Kudus dalam kehidupannya. Karena kuasanya itu luar biasa. Hari kita harus punya percaya bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus. Dia mau kita fokus pada kuasanya. Bukan kemampuannya yang kita bisa lakukan. Saya bersyukur bisa berada dalam ministry remaja ya. Karena kita suka ngobrol sama orang tua ya. Selagi progres anaknya belajar Alkitab. Yang membuat saya terus terang memuji Tuhan adalah ketika saya dengar, Papa Mama, gimana melihat perkembangan daripada anaknya belajar Alkitab dan lain-lain. Saya ketika saya mendengarkan, iya bro, saya lihat dia berubah banyak bro. Saya lihat, iya ya, ada yang beda dari dia semenjak dia belajar Alkitab. Ini bukan orang dewasa loh, ini anak yang umurnya mungkin 15 tahun sama belum 18 tahun. Kalau berapa kita bilang masih sekia. Atau kita bilang anak kecil tahu apa. Loh, saya mendengar cerita dari orang tua yang mengatakan berbeda. Iya bro, dia bergumul, tapi saya lihat cara dia bergumul, dia berusaha untuk ikuti firman Tuhan. Buat saya pribadi, wow. Karena kenapa? Saya aja waktu seusia dia nggak seperti itu. Saya nggak bisa sombong bilang, lu harus obat seperti Om Alex. Jangan, karena Om Alex pada waktu itu masih dalam kegelapan. Jangan dibanding-bandingin. Apalagi Om Repi, rajanya si gelap. Jadi jangan banding-bandingin, tapi begitu kamu lihat hidup orang berubah, kuasa Roh Kudus terjadi, jangan bilang tumben lu, waduh. Orang berubah dibilang tumben. Ini penting untuk kita memahami hal ini, bahwa kerja kuasa Tuhan itu besar. Nah, saya mau mengajak kita sebagai murid Yesus untuk menyadari hal ini. Nah, mengapa ini penting buat kita? Ya, karena terus terang, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, kenapa mereka diberikan kuasa? Ayat 8 dan ayat 22, pada waktu 8 itu waktu dia bicara kepada itu, ada kata-kata yang diulangi, yaitu adalah menjadi saksi. Ya, sama ayat 22, waktu dia memilih orang menggantikan Yudas, syaratnya adalah dia harus lihat kehidupan Yesus, karena dia akan menjadi apa? Saksi. Witnessing. Apa yang dia mau witnessing? Dia witnessing tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi kuasa itu digunakan supaya kita bisa witnessing.
kematian dan kebangkitan Yesus kepada orang di sekitar kita. Saya mendengar ini, saya bilang, wow. Ya, karena mereka lihat langsung, seperti katakan ya. Mereka merasakan langsung kerja kuasanya. Bapak Saudara sekalian, kita jangan berasa, bro tapi kan saya nggak lihat. Saya mau kasih tahu Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Dikatakan, semua itu kukatakan kepadamu, Yesus ajarkan ini. Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada. Kuasa Tuhan tidak berhenti kadang kita merasa kita tidak mampu. Suka banget kita pakai kata-kata Musa. Siapakah aku ini Tuhan? Saya nggak punya kemampuan. Hei, kuasa Tuhan nggak pernah berubah. Problemnya kita yang nggak melihat bahwa Roh Kudus ada di sana. Tuhan kasih kuasa sama kamu ketika kamu diselamatkan. Tuhan kasih kuasa sama kamu untuk menyadari ada kerja yang besar kuasanya. Dan itu yang membuat kita bisa menjadi saksi. Itu yang membuat kita bisa melihat hal yang luar biasa. Kalau kita tahu, ya, di Kisah Para Rasul pasal 2, Petrus seseorang yang sangat insecure, ingat ya betul ya. Karena dia menyangkal Yesus 3 kali, betul. Karena dia melihat Yesus bangkit. Dia melihat turun daripada Roh Kudus, betul ya. Lihat baik-baik, dia tahu ada kuasa untuk dia jadi saksi sekarang. Maka itu dia mengeluarkan dan dia berkata tentang siapa Yesus. Ayat 22 dikatakan, hai orang-orang Israel. Hai orang-orang Israel. Dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah. Yang dinyatakan padamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saya baca ini, what a conviction with power. Petrus paham, dia menyadari, ya, meskipun dia insecure, meskipun dia tahu dia berasa salah, but ketika power itu datang, kerja kuasa itu datang, ada hal yang luar biasa terjadi. Pertanyaannya hari ini, kita sadar nggak bahwa kuasa itu udah datang diberikan sama kita? Ada amin. Nah ini berapa kita kurang yakin. Hah bro, kamu nggak tahu apa yang terjadi hidup saya bro. Hidup saya penuh dengan perjalanan. Saya seperti Yunus bro. Lari dan saya masuk ke perut mana? Saya seperti Musa butuh 40 tahun bro. Kalau kamu masih hidup 40 tahun lagi. Sadarilah kuasa itu udah ada. Gunakan dengan baik kuasa itu. Mengapa? Karena Tuhan mau kita menjadi saksi. Nah, bagi kita yang sudah hidup dan mengerti tentang kuasa itu, kita harus mengerti what's next. Itu pertanyaannya kan? What's next? Kita suka pakai ayat ini dan saya pribadi suka lakukan ini, tapi saya ada miss sesuatu. Kalau kita tahu di Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 41 sampai 42 dan juga 46 sampai 47, 41 sampai 42 kita melihat satu kuasa yang luar biasa. Dikatakan ada dihitung 120 orang yang masih setia. Dan karena kerja kuasa itu, karena mereka berbicara kebaikan Tuhan sesuai dengan raja itu, dibilang ada 3.000 yang dibaptis dalam satu waktu. 3.000 yang dimenangkan, amin. Itu terus terang butuh kuasa Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan. Nah tapi yang terjadi yang kita suka miss, adalah setelah mereka melihat kuasa itu, ada kata-kata yang diberikan. Yaitu adalah kata-kata bertekun. Apa kata-katanya? Bertekun. Dan kata-kata itu diulangi lagi sampai dengan ayat 46 sampai dengan 47. Kita baca ya. Apa yang mereka diminta bertekun? Yang pertama adalah mereka dibilang setelah kerja kuasa Tuhan, bertekunlah dalam bersekutu. Ya. Bersekutu. Kata-katanya berfellowship, bukan bersekutu nyari lawan. Ngomong kata kita semua di sini,
Dibutuhkan ketekunan untuk bersekutu. Boleh saya bicara sedikit tentang kebenaran? Kepada kebaktian boleh? Saya tanya, di mana ketekunan kamu ketika kamu datang kebaktian? Kamu datang setelah mulai dan kamu pulang sebelum selesai. Let's talk about that. Loh, ini butuh ketekunan loh. Di mana ketekunan kita? Ada yang tanya, oh saya udah di safe seat, makanya saya bisa datang telat. Come on, ini kita disuruh bertekun. Ketekunan didatangkan karena kita ada di dalamnya. Lihat lagi dikatakan di sana. Dalam pengajaran para rasul. Dia bilang perlu apa? Ketekunan. Hari ini kita bersyukur. Entahlah namanya apa. PDG lah, entah PDZ lah, entah apalah, ngerti ya. Pokoknya adalah kita ada waktu untuk kita bisa bertemu sama-sama, membahas firman Tuhan, pelajaran Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh di dalamnya. Pertanyaannya hari ini, kamu ngelihat grup pembimbingan kamu seperti apa? Kamu masih bertekun gak di dalamnya? Atau kamu lihat tuh, aduh bro, lihat grup di saya, boleh gak saya ditransfer bro? Karena saya pemain lebih berharga bro. Klub saya harus lebih bagus. Mungkin problemnya kamu. Karena yang lain bertekun, kamu tidak. Itu nyata. Lihat lagi dia bilang apa bertekunnya. Dia katakan, bertekun dalam apa? Memecahkan roti. Paham ya? Artinya roti apa? Mereka suka banget ketemu, bicarain, diskusi tentang kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan dalam hidup mereka. Bukan cuma setiap hari Minggu. Karena mereka percaya pada kuasa itu, jadi mereka ngobrolin. Ini begini ya, yuk kita kuat sama lain yuk. Kenapa? Karena itu membantu ketekunan, membantu mereka melihat ada Tuhan dalam hidup mereka. Apalagi mereka untuk berdoa. Saya lihat itu, wow, saya bersyukur. Charles pernah ada waktu ini bilang, kita jadiin yuk jemaat ini menjadi jemaat yang pendoa. Saya berharap kita berdoa bukan karena program gereja. Saya berharap kita berdoa karena kita tahu kita butuh ketekunan untuk bisa punya hubungan sama Tuhan. Dan ini harus jadi keyakinan kita semua Bapak sekalian. Lihat baik-baik di sana. Karena ketekunan mereka lah itu yang membuat mereka jadi sehati. Karena ketekunan mereka lah itu yang membuat mereka mau bergantian pergi ke rumah-rumah yang berbeda. Bukan dengan tujuan menghabiskan makanan di kulkas masing-masing. Bukan, gue suka ke rumah sana karena makanannya lebih enak daripada rumah sini. Bukan. Mereka datang karena mereka bertekun, mereka suka masuk ke rumahnya. Saya lihat beberapa PDG suka kunjungin rumah, bukan karena dia lemah, tapi karena memang suka. Itu luar biasa, karena ada ketekunan, amin. Bukan karena gini, gue suka ke sana, karena bro, lu gak tahu di sana makanannya, nomor ini. Kita udah salah ketekunan. Kita tekun untuk memajukan bagian yang lain. Sama-sama kita lihat. Yang paling luar biasa atau enggak apa? Dikatakan sana. Mereka jadi tulus hatinya. Harusnya ketekunan kita sama lain membuat hati kita jadi tulus satu sama lain. Dan yang terakhir saya suka, jadi memuji Tuhan. Jadi mereka bertekun sampai mereka semangat memuji Tuhan. Setiap kali kumpul mereka bisa cerita, wow besar ya kerja kuasa Tuhan. Bukan kumpul, nyebelin ya. Ini pasti kalau grup ini pasti akan cerita sama lain. Kamu bertekun dalam bukan kerja Tuhan. Pekerjaan mulut kamu yang menceritakan sama lain. Tuhan mau kita bertekun untuk melihat kerja kuasanya dia luar biasa. Dan terus terang, itu yang membuat apa? Orang-orang yang melihat tertarik. Betul gak? Tertarik, kadang lihat ketekunan. Meskipun mereka bergumul, ada namanya ketekunan. Saya mau tantang kita semua di sini. Kalau hari ada kita di sini, kita datang, kita merasa beban dalam bertekun hal ini. Mungkin kita harus tanya, kita masih melihat gak kerja kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita? Mungkin problemnya bukan grupnya, mungkin problemnya bukan keadaannya, mungkin problemnya kita berhenti melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Hari kita gak melihat bahwa Tuhan ada di sana. Dan ketekunan itu yang membuat Tuhan bisa membuat kita menikmati kebersamaan dan menikmati kuasa daripada Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Ada amin? Mari kita berubah bersama-sama. Saya suka ini. Bill Bright, ini yang crusade, ya. Dia bicara ini. Kesaksian yang berhasil adalah mengambil inisiatif untuk membagikan kabar baik tentang Kristus dalam kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada
Tuhan. Saya suka penekanan dia adalah, kamu mau bayar, kamu harus ada inisiatif. Untuk kamu bagikan kabar baik itu. Tentu hasilnya dari Tuhan. Tapi kalau kamu tidak berinisiatif, kamu nggak bertekun. Bertekun itu butuh inisiatif ya, betul ya. Kamu nggak akan bisa ngelihat kuasa yang luar biasa terjadi dalam hidup kamu. Sering kali kita give up. Kita nggak ngelihat bahwa sebenarnya butuh ketekunan, butuh inisiatif kita. Saya melihat banyak orang-orang yang berubah, grup yang berubah, karena satu orang mengambil keputusan, saya akan inisiatif. Saya melihat banyak saudara-saudara di sini, kamu bisa ada di sini merasakan kebaikan Tuhan, karena ada beberapa orang inisiatif untuk mengasihi kamu. Dan inilah hari membuat kita betapa luar biasanya kita bisa melihat menjadi saksi yang efektif, karena kita percaya ada kuasa Roh Kudus yang akan memberikan segala sesuatunya dalam hidup kita. Saya mengajak kita, marilah kita menjadi saksi Tuhan yang menginspirasi kerja Tuhan, karena ada kuasa Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita. Amin. Bukan cuma cerita di buku Kisah Para Rasul. Bukan cuma kejadian kita bilang karena mereka mampu melakukan mukjizat. Bukan, mukjizat terjadi dari kerja Tuhan, bukan dari kemampuan orang. Tapi yang hari ini kita perlu sama-sama lihat dalam kehidupan kita. Untuk kita mengerti kerja Roh Kudus, kita harus sangat melihat pada janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari jadi Kristen yang membaca firman Tuhan dan yakin ada janji yang Tuhan mau kita betul-betul lihat dan bisa terjadi. Kalau belum terjadi, doa, perbaiki diri kita. Ambil waktu sama Tuhan, karena janji itu nyata. Amin. Yang kedua, sadar bahwa ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dia gak pernah meninggalkan kita. Kita gak pernah lihat dia sendiri, tapi kita beriman melihat daripada firman Tuhan dikatakan. Dan dia kasih Roh Kudus dikatakan, karena dia harus tahu, saya hadir. Kalaupun kamu gak begitu bisa, saya hadir. Pastikan saya bekerja dengan cara punya rasa aman sama Tuhan. Yakin bahwa Tuhan bisa menggunakan hidup kamu. Yang ketiga, mari kita lihat ada power ketika Roh Kudus turun. Dan powernya bukan membuat kita mampu karena kita jago. Powernya melebihi kapasitas kita karena kita bisa melihat kerja Tuhan yang membantu orang-orang bisa kenal Tuhan. Kerja Tuhan yang membantu orang-orang bisa kembali pada Tuhan. Mari kita menjadi jemaat yang percaya akan kuasa ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Sebentar lagi ada seorang saudari yang bernama Sis Surya dari ministry AKS akan berbagi cerita kuasa Tuhan dan kehidupan dia di dalam Tuhan. Karena kita akan bersama-sama